Kang Deddy Mulyadi apa nggak kasihan ya kepada kita nih sebagai wakil rakyat gitu. Rakyat ya rakyat jelata lah di negeri sana. Kalau dulu sebelum Anda menjabat sebagai gubernur Jawa Barat itu kita bisa tidur di kamar yang mewah, yang bersih, bisa jalan-jalan, bisa studi banding keluar kota, keluar negeri. Sekarang nggak ada duit gara-gara semua dananya itu dipangkas oleh Deddy Mulyadi ya. Jadi untuk para bangsat-bangsat ini sekarang kerjanya hanya bisa nyinyir, hanya bisa mengelus dada karena nggak ada duit untuk ngelipat, untuk jajan lendir-lendir gitu. Kang, gimana Kang? Apa nggak kasihan gitu Kang? Kalau dulu ketika dapat kunjungan keluar kota buat jajan lendir itu lumayan besar, sekarang nggak ada. Kasihan, tolong dibantu ya Kang. Peserta didik bisa ditertibkan, berarti harus ada strategi kebijakan yang ekstrim. Kebijakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi itu adalah salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan dan jangan ditolak dulu. Kita harus melihat terlebih dahulu bagaimana ke depannya, apakah kebijakan itu nantinya menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kita tunggu saja hasilnya ya. Statement berbahaya keluar dari mulut seorang Kang Ono Surono. Pantaskah kalimat dan statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat? Biar kalian tahu video mana yang gue maksud nih, videonya yang ini. Misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Ya kan? Waduh, kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses Pak, kita tuh masih proses, belum ada hasil. Makanya jangan. Menurut kalian pantas gak seorang pejabat ngomong kayak gitu? Pembawa acaranya, MC-nya aja itu sampai ngomong loh, aduh Kang jangan ditakut-takutin Kang. Itu pembawa acaranya aja ngomong kayak gitu. Dan ibu-ibunya itu di akhir video juga bilang, itu Bapak malah ngasih ide loh Pak. Maaf ya Kang Ono, maaf banget kalau Kang Ono Surono ngelihat video saya ya. Saya mohon maaf banget karena saya mengkritik Bapak tentang cara bahasa dan tutur kalimat ya. Karena Bapak juga melakukan hal yang sama terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang ini videonya. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati? Ngambek ka aing Aisyah, itu bahasa Sunda emang Sunda kasar Kang Ono ya. Tapi kok kayak gitu Bapak apa ya, kayaknya baper banget gitu, cuman dibahasain Aisyah gitu, kayak langsung kayak kasar banget gitu kesannya. Sedangkan Kang Ono sendiri, Kang Ono itu berpikiran negatif, berpikiran jelek terhadap program yang diperuntukkan untuk rakyat, yang untuk mendidik, yang harusnya program tersebut itu dapat dinilai baik, tapi Kang Ono lebih memilih untuk berpikiran negatif terhadap hal itu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi itu terkesan kasar karena menggunakan bahasa Sunda kasar. Tapi Kang Ono ya memberikan statement di awal video yang tadi itu juga kasar, saking aja Kang Ono menggunakan bahasa Indonesia. Bener kata ibu-ibu tadi di akhir video itu, Bapak itu Kang Ono malah memberikan ide loh. Omongan Kang Ono Surono tadi di video awal itu ya, itu Bapak itu sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa Kang Ono Surono ini tidak pro atau berpihak kepada kita rakyat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan bahwa sebaiknya Komisi Perlindungan Anak atau KPAI tidak hanya mengoreksi program pendidikan karakter, disiplin dan bela negara khususnya yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi turut mengambil langkahnya. KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem, ujar Deddy Mulyadi di Gedung Merah Putih KPK. Usai bersama Komisi Anti Rasuah membahas upaya relokasi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Bagus tuh lo walk out, emang nggak diperlukan lagi lo anggota DPRD yang apa namanya suka baper, taunya menuduh, ya, menghujat, terus di sidang paripurna ngambek, baperan, walk out. Udah walk out aja lu, walk out. Jadi keseleo gua. Walk out lo, walk out, terus gak usah balik lagi. Kalau perlu lu berhenti dari anggota DPRD.
rakyat Jabar 80% nggak suka sama lu orang, ya istilahnya udah nggak suka. Yang dilihatnya adalah yang kerja nyata, berpihak atau pro kepada rakyat banyak. Kalau masalah penggusuran itu memang jelas harus digusur kalau memang itu bukan hak mereka, ya kan? Jadi yang digusur itu mungkin ada konstituen kalian, para anggota DPRD ini di Jawa Barat. Jadi merasa sakit hati Deddy Mulyadi melakukan kebijakan seperti itu, terus dianggap dituduh bahwa Deddy mau kerja sendiri, nggak mengharapkan anggota DPRD lagi. Emang iya, gue juga nggak ngarapin lo, ya kan? Siapa juga yang mau ngarapin lo? Kinerja lo apa? Makan gaji buta aja lo, ya kan? Makan gaji buta. Kalau dulu ada ini ya kan, kunjungan, studi banding. Nah sekarang udah diperketat semuanya. Nyahok lu, nggak dapat lagi uang apa-apa. Tapi kadang-kadang mereka ada juga nih, ya biasa lah, nggak tahu, kita diam-diam di balik belakang proyek-proyek yang kita nggak tahu deh. Nah itu urusan dia lah. Tapi yang kita sorotin adalah bapernya dia di sidang paripurna ini Jawa Barat, ya anggota DPRD diajak teman-teman yang lain semuanya dihasut. Menghasut itu dalam ajaran agama Islam, kalau kalian Islam terus umat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, itu menghasut itu dosanya besar sekali, paham? Nah, di lain sisi, Deddy Mulyadi juga menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikologi profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling, serta mencatat 6,7% siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program tersebut. Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita, apakah itu karena problem yang di rumahnya atau sekolahnya yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal, kata Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Bukan jalan sendiri, harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Selamat pagi, izin mengomentari anggota DPRD Jabar ya. Jadi si uwa anggota DPR dari fraksi PDIP atau si Banteng ini walaukt ya, ketika tersinggung katanya atas pernyataan dari seorang Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing, gitu guys. Namun di sini banyak respon dari masyarakat ini bahwa tidak butuh anggota DPRD yang seperti fraksi Banteng ini ya, karena tidak sejalan dengan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Contoh saja kalau Kang Deddy kemarin masalah Puncak dan juga masalah di Kali Bekasi, kalau berbicara dulu ya musyawarah dengan DPRD itu mungkin perlu beberapa waktu lama, bahkan bisa bertahun-tahun ya, kalau misalkan berkontribusi dengan si anggota dewan terutama dari partai Banteng ini gitu. Kenapa Kang Deddy tidak mau? Ya itu nanti lama. Sebenarnya niat Kang Deddy ini ingin memperbaiki, ingin membenahi wilayah Sunda ya, Jawa Barat ini dalam waktu beberapa bulan ke depan ini sudah mulai ada kelihatan gitu. Dan alhamdulillah ya, sekarang kita lihat Puncak sudah menghijau ya, dan juga di Kali Bekasi ya, yang beberapa mungkin puluhan tahun guys ya, coba kalian lihat Bekasi ya, ketika dibongkar itu kan ternyata di bawahnya itu ada aliran sungai itu guys ya. Yang terakhir, lebih lanjut dia mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jawa Barat untuk dididik agar masalah tersebut segera selesai. Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem tersebut, ujarnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut setelah selesai diadakan. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.